Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut kembali untuk tutorial FPDF yang kedua. Sebelum melanjut ke FPDF yang kedua, kita mereview dulu pada bagian pertama, di mana saya mengenalkan perintah shell, set point dengan shell. Nah, di sini kita coba permainkan dulu value atau nilai yang di sini. Di sini saya ganti misalkan 50. Kita save. Kemudian kita coba panggil di browser. Nah, terjadi pergeseran karena posisinya 50 mili dari pinggir. Jadi dia bergeser. Kalau kita kembalikan lagi di 93, kita refresh halamannya, maka dia akan kembali ke tengah. Nah, di sini kita akan coba memberi bingkai seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pertama. Jadi angka 0 sesudah tag, jika berangka 0 maka tidak ada border. Kalau kita mau kasih border, maka di sini value-nya diubah jadi 1. Kita save, kita lihat perubahannya. Bordernya tampil tapi posisinya di tengah-tengah karena ada value-nya center di sini. Nah, ini kita ubah, kita coba ubah 100 jadi panjangnya atau di sumbu Y-nya 100, di sininya misalkan tingginya 10. Kita refresh. Nah, karena tadi value kita di sini 93, kemudian lebar sel di sini kita buat 100 mili. Nah, berarti ini kita kurangi supaya posisinya ke tengah. Kita kurang misalkan setengahnya dari 100. Kita buat 50. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi di sini posisi membuat bingkai pada 1. Jadi 10 mili itu tingginya. Yang ini, yang 100 pertama, value yang pertama yang ini. Nah, ini untuk mengatur lebarnya. Dan ini untuk mengatur tingginya. Kemudian angka ini tag yang ada di bawah sini, selamat datang di tutorial FPDF. Di sininya diwakili dengan variabel stag1. Kemudian angka 1 yang kedua itu sebagai border. Jika 0 maka dia tidak ada border. 1 yang kedua ini sebagai page break. Jadi begitu sudah tag jadi, dia akan turun ke bawah membuat baris baru, di mana C itu sebagai center. Ini review kita yang pertama. Nah, sekarang kita mencoba di bagian kedua mengenal atau memasukkan image. Jadi mengenal perintah untuk memasukkan image di browser. Oke, kita lihat dulu di sini. Nah, ini ya. Jadi ini memasukkan gambar berupa logo Pemprov Sumatera Selatan. Nah, untuk kodenya, scriptnya kita lihat di sini. Tetap perintah seperti biasa, include, kemudian ada kelas extend FPDF seperti awal. Terus di sini new VDF untuk menampilkan data, mengatur margin, top, left dengan bottom 10 10 10. Jadi dia ada atas,
ada kiri dengan kanan, bukan bottom. Kemudian auto page break, kemudian add page-nya ada. Nah, di sini ada perbedaan pada logo. Di sini saya membuat sebuah fungsi logo dengan variabel gambar, perintahnya image. Jadi ada gambar di sini, nanti dibuat fat directory atau di mana diletakkan. Saya letakkan ini di folder img dengan nama file jadi .png. Jadi di sini 10 10 20 25. 10 awal ini kita ubah untuk melihat pergerakan dari gambar. Misalkan ini saya ubah jadi 5. Nah, berarti dia bergeser ke sebelah kiri. Nah, artinya letak posisi kiri. Kalau ini untuk posisi horizontal, ini horizontalnya. Yang ini posisi vertikalnya. Kalau saya ubah jadi 5, maka dia akan naik. Nah, jadi gambarnya naik. Itulah posisi ini horizontal, ini vertikalnya. 20 dengan 25. Oke, yang 20 ini kita ubah jadi 10. Kita lihat perubahannya. Nah, itu lebar gambar. Nah, jadi itu untuk lebar gambar. Yang 25 ini untuk tinggi gambar. Oke, kita kembalikan lagi ke asal value-nya. Sekedar melihat perubahan di browser. Nah, sekarang jika materi bagian pertama itu kita gabung di sini, misalkan di sini sudah ada fungsinya judul, di sini ada tag, kita copy saja untuk mempersingkat. Ini saya ambil, saya gabungkan di pertemuan ketiga. Ini kita ubah, misalkan 93 seperti awal, ini 1, di sini misalkan 5. Ini tanpa border, kita buat di sini, kita panggil lagi. Kita buat misalkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kita refresh. Nah, posisi tag ada di situ. Bisa diperhatikan keseimbangan kiri dan kanan. Jika memang tidak sesuai, bisa diubah di sini pergeseran di selnya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kemudian kita buat tag Dinas Pendidikan. Ya sudah, kita buat lagi di sini variabel tambahannya. Variabel tambahannya s tag, variabel string ya, bukan s. String tag 2 misalkan. Kita buat lagi, ini kita copy saja, kita gandakan. Nah, pemisah di sini untuk baris kedua. Misalkan yang ini kita kasih untuk baris pertama. Di sini masih tag 1, kita ubah jadi tag 2. Nah, di sini kita coba masukkan dengan tanda koma.
Kita kasih kutip lagi, dinas kecil, dinas pendidikan. Kita save, coba kita refresh. Nah, kurang lebih seperti itulah membuat code dengan menggunakan FPDF pada kasus pertemuan yang kedua. Dari contoh seperti ini, silahkan untuk mengembangkan kembali kodenya. Bagaimana jika sebelah kiri di sini ada logo Provinsi Sumatera Selatan, di sini misalkan kita akan membuat logo sekolah. Nah, silahkan diuji coba berdasarkan skrip yang sudah saya contohkan di sini. Untuk jawaban pada kasus yang saya sajikan akan dibahas pada tutorial FPDF bagian ketiga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.